Sekarang saya sedang bersama dengan Kak Moizatul Hasanah atau biasa disebut dengan Kamaya. Beliau ini merupakan mahasiswa UIBC yang sangat-sangat cantik sekali. Karena selain beliau cantik, beliau juga aktif di beberapa kegiatan kampus. Tentunya beliau merupakan salah satu seorang ketua Maskopis atau HRJ Maskopis di UI Bangsa Cirebon. Baik Kamaya, apa sih prinsip yang paling utama Kamaya dipegang teguh dalam hidup Kamaya itu apa? Sebenarnya kalau berbicara prinsip banyak ya, cuman yang paling saya utamakan dalam hidup adalah dimana kita bisa saling menghargai dan memahami satu sama lain. Kita sebagai manusia tentunya tidak bisa hidup sendiri ya, pasti kita kan harus menggantungkan hidup kita juga kepada orang lain, walaupun emang dimana lingkungan sosial kita juga kayak menuntut kita untuk bersosialisasi. Betul sekali Kamaya. Nah, zaman sekarang ya kita kan harus terus berkembang, kita harus bertumbuh, harus mengikuti zaman sekarang. Nah, bagaimana sih Kak cara meningkatkan value diri di zaman sekarang Gen Z ini? Itu bagaimana Kak? Saya pribadi ya, untuk peningkatan value sebenarnya kalau dikatakan value saya masih kurang dalam dunia sosial media dan lain sebagainya, tapi mungkin saya sedikit bangga karena dimana saya bisa memahami tentang value saya itu ada pada dalam diri saya sendiri. Iya, betul. Tentunya bagaimana cara kita memahami diri, bagaimana cara kita menghargai diri sendiri, dan bagaimana kita menerima diri kita sendiri. Kadang emang ada beberapa orang yang tidak bisa menerima dirinya sendiri hingga terjadilah sesuatu frustasi yang Iya, dinamakan betul. frustasi Apalagi di itu. zaman sekarang ya Kak. Iya, ya? betul Iya. sekali Kak. Karena apalagi anak muda, ketika anak muda yang tidak bisa menerima dirinya sendiri dengan kekurangan dan kelebihannya, maka gampang sekali menjadikan berpikiran mereka itu gampang depresi. Oke, Itu mungkin. Karena kan zaman sekarang Iya, pasti selalu apa-apa itu depresi, benar nggak Kak Maya? betul. Apalagi sekarang kan ada sosial media ya yang mempengaruhi cara berpikir mereka. Jadi mereka itu tergantung berpikirnya, apalagi moodnya itu tergantung dari sosial media, entah itu dari akun-akun yang tidak bertanggung jawab gitu. Bagaimana sih cara tantangan Kak Maya dihadapi di zaman Gen Z, apalagi itu yang tadi Kak Maya sebutkan itu apa sama? Bagaimana cara tantangannya itu? Mungkin kalau saya bisa memulai dari diri sendiri ya, tentunya sebelum kita memberikan energi positif ke orang lain, kayaknya kita harus membentuk energi positif terhadap diri kita sendiri. Entah itu dengan kayak semisalkan kita harus bisa menempatkan diri di mana kita berada, yang pertama itu. Terus juga kita juga harus bisa memahami diri kita sendiri ketika kita sedang emosi, atau misalkan ketika kita emosi tapi kata yang selalu kita ucapkan itu tidak baik ketika emosi, itu kadang ada kan seperti itu. Nah, mungkin lebih baiknya kita menjauhi dari orang-orang terlebih dahulu karena untuk meredakan emosi. Kalau misalkan emosinya udah mereda, barulah kita bergaul dengan orang lain. Jangan sampai orang lain yang nggak tahu apa-apa yang kita curahkan emosinya kepada orang yang nggak tahu apapun tentang kita gitu kan, kayak kesannya juga buruk loh gitu. Nggak baik juga nanti untuk kedepannya. Mungkin menahan emosi, menahan diri, kita juga harus berprasangka baik juga terhadap orang lain. Ya Kak, karena setiap seseorang itu pasti punya tantangannya, baik tantangan besar maupun tantangan kecil. Nah, keterampilan apa yang menurut Anda itu paling penting di dalam hidup? Itu apa? Keterampilan soft skill itu apa? Yang penting itu komunikasi menurut saya, karena dari komunikasi ya, dari cara kita menyampaikan, dari cara kita mengambil kesimpulan, dari cara kita berbicara dengan orang lain, itu bakal menjadi nilai penting dalam hidup. Karena kita nggak bisa cara komunikasi kita seperti ini kita samakan dengan orang Madura. Contohnya ya, orang Madura itu adalah tipikal orang yang kayak bahasanya berbeda, kita bahasanya berbeda, jadi kalau bahasanya disamakan kan nggak mungkin juga itu kan. Jadi yang penting kita harus belajar komunikasi di mana kita berada, dan kita juga harus bisa memposisikan diri kita sesuai dengan tempat yang sedang kita
sedang kita hadapi gitu, situasi atau tempatnya. Oke, terima kasih Kak Maya atas wawasan apa yang telah Anda bagikan. Di tengah pesatnya perkembangan dunia digital, pasti harus memiliki soft skill yang baik, sangat membantu kita untuk tetap relevan dan efektif dalam berinteraksi serta bekerja sama dengan orang lain. Betul. Mungkin satu pesan untuk teman-teman yang di luar sana, ketika merasa bahwa kalian itu tidak berharga di mata orang lain, tapi ingatlah, ketika dari arah kalian ada lampu merah, berarti ada lampu hijau dari arah kami. Mungkin itu.